Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke. Nah, siapa yang pagi ini belum mandi? Ayo semuanya pergi mandi dulu. Setelah mandi, jangan lupa ya, sarapan dengan makanan yang bergizi supaya selalu diberi kesehatan. Oke, pada video kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang namanya kalor. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang suhu, belajar tentang pemuaian, hari ini kita akan belajar tentang kalor. Apa sih kalor itu? Oke, kalor itu adalah suatu energi perpindahan dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contohnya seperti ini. Kalau pagi hari atau sore hari, kalian biasa kan ada bikin susu, ada yang bikin teh, ada yang bikin kopi, ataupun ada yang memasak namanya Indomie. Nah, ketika kalian membuat teh atau membuat Indomie, kemudian air yang kalian rebus itu kan menggunakan api kompor. Pasti airnya akan mendidih. Ketika kalian memasukkan sendok ke dalam air yang mendidih itu, lama-kelamaan sendoknya pasti akan terasa panas. Nah, kenapa bisa terjadi terasa panas? Karena ada perpindahan dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itu dinamakan dengan kalor. Satuan dari kalor adalah kalori. Oke. Ini satuan dari kalor, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kenapa menggunakan joule? Karena kita berbicara tentang namanya energi. Energi itu satuannya adalah joule. Oke, kita lihat sekarang ada rumus kalor. Rumus kalor. Rumus kalor ada 2. Yang pertama, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke. Yang kedua, ada namanya Q sama dengan H dikali delta T. Untuk Q diketahuinya namanya adalah kalor. Untuk M, massa. Massa itu bisa pakai kilogram atau gram ya. Kemudian ada lagi C. C ini kalor jenis. Kemudian ada delta T. Delta T ini perubahan suhu. Perubahan suhu. Kemudian ada H. H ini kapasitas kalor. Untuk lebih memahami untuk rumus kalor ini, kita akan belajar contoh soal. Oke, kita lihat soalnya. 2 liter air dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diserap air? Oke, sebelum kita menjawab, tulis dulu, jangan lupa ya, ditulis diketahui. Diketahui yang pertama ada 2 liter. 2 liter itu berarti V sama dengan 2 liter. Oke. Kemudian ada suhu 25 derajat, itu masuk di T1 sama dengan 25 derajat Celcius sampai 95. Ini namanya T2 sama dengan 95 derajat Celcius. Untuk mendapatkan delta T, T besar dikurangi T kecil, berarti T2 kita kurangi dengan T1, yaitu 95 dikurang 25 berapa? Ya, 70 derajat Celcius. Sudah dapat ya, 70 derajat Celcius. Kita menggunakan rumus yang pertama. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke. Yang di sini ditanyakan adalah berapakah kalor yang diserap. Berarti yang ditanya adalah Q, kalor. Oke, masuk diketahui belum? Belum. Jadi kita ubah dulu ini masanya ya. Dari yang massa jenis air diubah menjadi massa. Oke. Massa jenis air Rho
jenis air itu rho 1 per kilogram. Oke, sudah. Kemudian rumus massa jenis air. Pasti lupa kan? Jadi Ibu ajarin ya. Ibu punya hati, terus patah hati. Jadi rumus rho adalah M per V. Sekarang ditanyakan adalah massanya. Jadi kita ubah M-nya ke sebelah kiri. M sama dengan rho dikali V. Oke, rho-nya berapa? 1. V-nya berapa? 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Sudah didapatkan ya. Masanya 2 kg. Tinggal dimasukkan. Yang ditanya adalah Q. M-nya berapa? Ada 2. Tinggal masukkan 2 kg dikali. C-nya berapa? C-nya ini. C air atau kalor jenis air. Ada 4200 joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan delta T. Delta T sudah didapat yaitu 70 derajat Celcius. Oke. Sekarang tinggal dikalikan. Jangan lupa yang sama kita coret. Kilogram coret. Derajat Celcius coret. Hasilnya 2 kali 4200 dikali 70 yaitu 588.000. Ada huruf apa yang tertinggal ya? Joule. Jadi jawabannya adalah 588.000 joule untuk kalor yang diserap air. Sudah? Sampai sini paham? Oke. Ya, untuk contoh yang kedua supaya kalian lebih paham, lihat. Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram tembaga dari suhu 50 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Oke, seperti biasa, jangan lupa ditulis diketahui. Diketahui suhu. Yang pertama, ini masanya. Masanya 500 gram. Diubah ke kilogram, berarti 0,5 kilogram. Oke. Suhu yang pertama berarti namanya T1, 50 derajat Celcius. T2, 125 derajat Celcius. Yang ditanyakan kita cari adalah delta T. Jangan lupa T yang besar dikurangi dengan T yang kecil. Jadi T2 dikurang dengan T1. 125 dikurang 50 berarti 75 derajat Celcius. Oke, C-nya sudah diketahui di sini ya, tinggal kita masukkan 390 joule kilogram derajat Celcius. Oke. Rumus yang kita gunakan karena sudah diketahui, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q-nya berapa? 0,5 kg dikali C, tinggal dimasukkan 390 joule dikali kilogram dikali derajat Celcius. Delta T udah ketahui 75 derajat Celcius. Tinggal kita kalikan, jangan lupa yang sama bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 14625 joule. Oke. Ini untuk contoh soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga, kita lihat. Untuk menaikkan suhu alkohol dari 293 Kelvin sampai 351 Kelvin diperlukan 3480 kalori. Berapakah kapasitas kalor alkohol? Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Oke, diketahui. Yang pertama suhunya T1 293 Kelvin, T2-nya 351 Kelvin. Karena Kelvin, kita ubah dulu lagi dia ke Celcius. Masih ingat di materi suhu cara mengubah Kelvin ke Celcius? Tinggal kita tambahkan 293 Kelvin ditambahkan dengan 273 sama dengan hasilnya 566 derajat Celcius. Yang selanjutnya 351 Kelvin ditambahkan lagi 273, hasilnya adalah 620
24 derajat Celcius. Sudah didapat ya. Tinggal kita kurangkan delta T. Oke, delta T seperti yang diingat tadi, T yang besar dikurangin T yang kecil, berarti T2 dikurang T1, 624 derajat Celcius dikurangi 566 derajat Celcius. Hasilnya 58 derajat Celcius. Oke, ini diketahui yang untuk suhu. Selanjutnya adalah nih, kalornya ada 3480 kalori. Oke, yang ditanyakan, kita lihat kapasitas kalor, berarti adalah H. Sekarang tinggal kita jawab. Kalau yang ditanyakan H, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah Q sama dengan H dikali delta T. Q-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan. 3480 sama dengan H belum diketahui karena itu ditanyakan. Ditulis aja dikali delta T. Berapa delta T-nya? Ya, betul. 58 derajat Celcius. Karena H yang ditanyakan, kita ubah ke sebelah. H-nya di sini 3480-nya pindah dibagi 58. Hasilnya berapa? Oke, betul, 60. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu kirimkan di WA. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.